Salam saudara-saudara warga GKJ Salatiga Utara dan saudara-saudara lain yang menyaksikan tayangan ini. Senang rasanya kita dapat bersua bersama saat ini untuk bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Bapa nyatakan dalam setiap detail kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pertemuan kami melalui media daring ini. Biarlah dengan waktu yang tak lama lagi, Tuhan izinkan kami kembali bertemu seperti dahulu, merasakan kasih setia Tuhan bersama-sama dalam pertemuan-pertemuan rohani. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan bersama-sama membahas firman-Mu. Tuhan berkati kami semua sehingga setiap firman-Mu dapat kami renungkan, dan lebih dari itu Tuhan, firman-Mu dapat kami ejawantahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk dapat merujuk pada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bersama, seringkali penderitaan ya dari konteks dunia lama maupun sampai pada hari ini seringkali dianggap sebagai akibat dari adanya sesuatu yang tidak beres dalam diri seseorang. Dalam konteks kitab suci, penderitaan itu datang karena ulah dari setan, dari roh jahat. Maka ketika ada orang yang bisu, tuli, anggapan umum masyarakat adalah ia sedang dalam kuasa setan, kuasa roh jahat yang membuatnya menjadi sedemikian rupa. Satu-satunya cara menyembuhkan orang yang demikian adalah dengan mengusir roh yang menyebabkan penderitaan itu. Masyarakat percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mampu mengalahkan roh jahat yang ada di dalam diri anak itu. Dari dialog dengan Yesus, akhirnya sang ayah anak itu percaya bahwa kuasa Yesus jauh mengatasi kuasa roh yang menguasai anaknya. Maka kemudian Bapak itu mengatakan di dalam Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29 tersebut, ayah mengatakan, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan sang ayah kepada Yesus kemudian menjadi babak baru dalam kisah ini. Kepercayaan itu mengatasi segala kekhawatiran dan kelemahan yang ada. Sang ayah kemudian mempunyai harapan yang besar akan anaknya yang kembali, anaknya yang terbebas dari kuasa roh jahat. Kepercayaan dan kepasrahan dalam Yesus mengubah sang ayah yang dalam keadaan lemah menjadi kuat, dari kematian menuju kebangkitan. Dan lebih dari itu, kepercayaan sang ayah kemudian menghantar sang anak pada kebebasan dari kuasa jahat, terlepas dari belenggu kebisuan dan ketulian yang selama ini ia alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia kita saat ini, dinamika harian dari hidup kita seringkali tidak begitu saja dengan mudah mampu kita lewati. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang pasti mau tidak mau, harus tidak harus kita hadapi. Tidak jarang tantangan itu membuat kita merasa tidak berdaya sama sekali, merasa sudah tidak punya harapan, seolah hidup menjadi sudah berhenti sampai di sini saja. Jangankan untuk memandang besok, melihat hari ini saja sudah sedemikian beratnya. Seringkali juga muncul pertanyaan, masihkah ada harapan cerah untuk besok? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, jawaban pasti bahwa senantiasa ada harapan yang lebih baik untuk yang akan datang. Hanya saja, sekarang pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana sikap kita seperti ayah dari anak yang kerasukan roh dalam Injil yang kita bahas pada saat ini? Sudahkah kita mempunyai sikap yang sama? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebagai orang yang beriman, sudah semestinya kita tidak membiarkan diri kita dihinggapi roh kebisuan dan ketulian yang membuat hidup kita menjadi mandek, berhenti, stagnan, tidak berkembang, dan yang lebih parah, hidup kita menjadi tidak berbuah. Memperkenankan Tuhan Yesus terlibat dalam hidup kita, baik ketika sedih maupun senang, akan memampukan kita menjadi seperti ayah dan anak dalam kisah pada hari ini. Dan pada akhirnya kita berani mengambil waktu sejenak setiap harinya untuk berdoa, karena banyak jenis pekerjaan yang tidak mampu kita selesaikan hanya dengan bekerja dan bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman saat ini mengingatkan kita di tengah kehidupan kita yang saat ini mungkin tidak pasti, di tengah kehidupan kita yang saat ini mungkin kita anggap berat. Firman Tuhan mengajak kita memiliki sikap seperti ayah dari anak yang mengalami bisu tuli dalam cerita di Ibrani ini. Mampukah kita? Bisakah kita? Mari kita bersama-sama memohon dan meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas pembahasan firman-Mu saat ini. Mampukan kami Tuhan sehingga kami bisa menjadi umat-Mu yang dapat mencontoh sikap Sang Ayah dalam pembahasan Alkitab kami pada saat ini. Mampukan kami dengan segenap hati kami untuk selalu percaya dan mengimani penyertaan-Mu dalam setiap tantangan hidup kami yang saat ini kami hadapi. Kami tahu bahwa perjalanan hidup kami tidaklah mudah, penuh tantangan dan godaan. Seringkali kami merasa lelah dan tidak berpengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Namun satu hal yang kami yakini dan kami percayai, bahwa Tuhan akan selalu memulihkan iman dan harapan kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan segenap hidup dan kehidupan kami di dalam tangan-Mu saja, untuk selalu Tuhan beri kekuatan dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.